Jika dia bersabar, kemudian dia mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia surga. Seorang ayah ditinggal mati anaknya dan seterusnya, ataupun yang lainnya. Seorang anak ditinggal mati orang tuanya, jika dia bersabar mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan dia surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu, ballagha risalata wa addal amanah wa nashal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawza 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah taala. Barakallahu fiikum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, alhamdulillah sudah sampai kepada pembahasan bab sabar, hadis yang ke-31, yaitu berkenaan dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud, dan telah terbunuh orang-orang yang mempertahankan tauhid di hadapan para raja yang zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi dikisahkan dahulu kala, jadi kisah ini adalah kisah Israiliyat atau kisah yang beredar pada zamannya Bani Israel. Sebagaimana Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam mengkhabarkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau berkata, haddisu an Bani Israel wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sampaikanlah dariku kisah-kisah Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang beredar pada zamannya Bani Israel, wala haraj, maka tidak mengapa. Maka barang siapa yang dia berdusta atas namaku, kata Rasul yang mulia, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hadis-hadis yang palsu yang menyebar di kalangan kaum muslimin tentang kisah-kisah Israiliyat di sini.
kalau hadisnya palsu maka jangan diambil. Ada beberapa kisah-kisah seperti kisah sebagian dari kalangan para ulama yang mengkisahkan tentang kisah Juraij. Ada beberapa hadisnya yang palsu, ada yang sahih. Nah, ini dan kisah-kisah yang lainnya. Ini kisah-kisah yang berkenaan dengan Israiliyat. Begitu pula kisah yang kita akan kisahkan ini, ada salah seorang raja yang memiliki tukang sihir. Tukang sihirnya sudah tua. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai raja, sesungguhnya aku telah menuju akhir di umurku, yaitu sudah tua. Maka carikanlah olehku salah seorang pemuda untuk menggantikan posisiku," kata beliau. Maka dicarilah seorang pemuda untuk menggantikan mempelajari ilmu sihir. Setelah dia mempelajari ilmu sihir, maka ketika dalam perjalanan menuju tukang sihir tersebut, dia mendengar seorang rahib yang sedang membacakan kitab Taurat. Kemudian dia terkesima dan dia suka dengan apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Setelah itu dia belajar dengan pendeta tersebut. Kemudian tukang sihir tersebut mengatakan, "Kenapa Anda terlambat?" Dan dia mengadukan hal tersebut kepada pendetanya, kepada rahibnya. Maka sang rahib mengatakan, jika tukang sihir tersebut mengatakan hal yang serupa, maka katakanlah, sesungguhnya keluargaku telah menahanku dari hal-hal yang menyebabkan aku terlambat. Begitu pula jika keluargamu mengatakan hal yang serupa, maka katakanlah, sesungguhnya tukang sihir tersebut telah menahanku dari hal-hal yang membuat diriku terlambat. Antum perhatikan di sini jamaah. Maka kisah ini dijelaskan oleh para ulama. Pendeta tersebut menganjurkan untuk apa? Berbohong di sini. Ya, berbohong kepada tukang sihir tersebut. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tidak mengapa dalam keadaan maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya yang mengancam jiwa dan dirinya, maka dibolehkan berbohong di sini. Dan ini syariatnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Antum perhatikan, ya, berbeda dengan syariat kita. Ya. Tidak semua syariat Nabi yang sebelumnya digunakan oleh syariat yang berada pada kita ini, yaitu syariat Islam yang mulia ini. Karena sejatinya Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur." Sesungguhnya berdusta itu dapat mengantarkan kepada al-fujur, perbuatan yang fajir, perbuatan yang keji. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan yang keji dapat mengantarkan seorang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bagaimana? Syariat Islam ini datang menghapus syariat yang sebelumnya. Seperti itu. Seperti kisah ini, seorang pendeta tersebut membolehkan muridnya, seorang pemuda tersebut, untuk berdusta kepada tukang sihir tersebut. Baik. Singkat cerita, di suatu perjalanan dia melihat seekor hewan yang sangat besar sekali yang menghalangi jalan orang-orang dari perjalanan. Kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kunta wahai Rabbku, seandainya apa yang telah diajarkan oleh rahib atau pendeta tersebut lebih baik daripada tukang sihir tersebut, faqtulhu, maka bunuhlah hewan tersebut." Dia dengan mengucapkan bismillah, kemudian dilemparlah hewan tersebut, kemudian mati. Dia semakin yakin apa yang telah diajarkan oleh pendeta itu adalah ajaran yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasanya kepada pemuda ini untuk apa? Bisa menyembuhkan orang yang sakit.
bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang punya penyakit sopak dan sebagainya, ini ke atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menyebarlah berita di antara kalangan mereka, maka ada salah seorang menteri dari raja ini matanya buta. Dicarilah ke pelosok penjuru untuk menyembuhkan kedua matanya, tidak dapat. Akhirnya dia mendapatkan kabar ada salah seorang pemuda yang belajar sihir di kerajaan yang bisa menyembuhkan orang yang buta. Kemudian dia mendatangi pemuda tersebut dengan mengatakan, "Ya gulam." Ini gulam, jamaah. Gulam itu berarti kalau dalam bahasa Arab itu umurnya kisaran 15 tahun. Itu gulam. Ya. Masih balik berarti. Pertama kali baru awal balik. "Wahai anak pemuda, sembuhkanlah kedua mataku," kata menteri tersebut. Apa kata pemuda tersebut? "Sesungguhnya yang menyembuhkan bukan aku, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika engkau ingin aku sembuhkan, maka engkau harus beriman kepada Tuhanku," kata pemuda tersebut. Bingung dia. Kemudian akhirnya apa? Dia mengikuti pemuda tersebut dan beriman kepada Tuhan pemuda tersebut, sembuh, masya Allah. Ya. Setelah dia duduk di sebelah raja tersebut, bingung rajanya. "Wahai menteriku, ada apa gerangan dengan kedua matamu? Siapa yang menyembuhkan kedua matamu?" Apa kata menteri tersebut? "Yang telah menyembuhkan kedua mataku adalah Robku dan Robmu." Antum bisa perhatikan di sini, raja ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa kata rajanya? Dia kaget. Siapakah yang berani mengatakan ada raja di antara diriku? Maka diazablah menteri tersebut dan dipanggillah pemuda ini. Dipanggil, dihadapkan para raja tersebut. Kemudian setelah itu ditanya, siapakah yang menyembuhkan orang ini? Maka dikatakan yang menyembuhkan orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Tambah marah rajanya. Maka dikatakan, siapakah yang mengajarkanmu? Dipanggillah pendeta ini. Apa kata raja tersebut? Hukumlah mereka dengan apa? Jadi hukuman dahulu kala ini jamaah, ini lebih parah daripada hukuman kita. Antum tahu di apa? Mereka itu diikat kedua tangannya, kemudian digergaji dari atas sampai ke bawah. Terbelah mereka. Ya. Itu hukuman bagi orang-orang yang menentang para raja dahulu. Di antaranya itu pendeta dan menteri tersebut, mereka enggan untuk kembali kepada ajaran raja tersebut dengan mengatakan, "Robku adalah engkau wahai raja." Akhirnya apa? Dihukumlah mereka berdua. Setelah itu dipanggillah pasukannya untuk menghukum pemuda ini. Yang pertama dihukum, dibawa ke dalam, ke atas gunung. Pemuda itu mengatakan, "Wahai Robku, jika engkau berkehendak, maka selesaikanlah pasukan ini, matikanlah mereka semua." Mati pasukan ini. Tiba-tiba apa? Berguncanglah gunungnya, jatuhlah semua pasukannya kecuali pemuda ini. Selamat dia. Datang lagi dia ke rajanya. Raja tambah bingung. "Ada apa gerangan denganmu, wahai pemuda? Siapa yang telah menyelamatkanmu?" Apa kata pemuda itu? "Yang telah menyelamatkanku adalah Allah Subhanahu wa taala." Dipanggil lagi, dibawa lagi ke tengah laut. Sama juga, dia berdoa, "Wahai Robku, selamatkanlah diriku dari pasukan ini." Tiba-tiba apa? Kapalnya ini tenggelam. Mati semua kecuali pemuda ini. Datang lagi pemuda ini kepada rajanya. Bingung raja ini. Apa kata pemuda ini? "Jika engkau ingin membunuhku, maka ambillah busur panah dari panahku,
kumpulkanlah seluruh manusia, kata pemuda ini, dan saliblah diriku di atas tiang yang tinggi, kemudian ucapkanlah bismillahi rabbi hadzal gulam, bismillah Rabb pemuda ini, maka aku akan mati. Akhirnya apa? Diturutilah apa kemauan dari pemuda tersebut, dikumpulkanlah seluruh manusia di hadapan pemuda dan disaliblah pemuda tersebut dan dipanahlah dengan mengucapkan bismillahi rabbi hadzal gulam, kena pelipisnya. Kemudian pemuda tersebut memegang bagian pelipisnya dan dia meninggal. Tapi apa herannya di sini, seluruh manusia yang menyaksikan kejadian tersebut semuanya masuk ke dalam Islam di sini. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena sebab apa? Pemuda ini. Rajanya bingung, dia marah. Apa kata menterinya yang mengikuti raja itu? Wahai raja, inilah sebab mimpimu yang selama ini engkau takutkan, yaitu mereka meninggalkan engkau dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibuatlah parit yang besar yang diisi dengan kobaran api, dicemplungkanlah semuanya. Dan terakhir ada salah seorang ibu yang sedang menggendong anak kecil, anak bayi, dan bayi tersebut mengatakan, ya ummahu isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah engkau, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Bayi kecil yang belum bisa berbicara, Allah berikan dia kuasanya untuk bisa berbicara. Dan dikatakan oleh para ulama ada tiga bayi yang berbicara sebelum waktunya. Yang pertama kisah ini Ashabul Ukhdud, yang kedua kisah Juraij, yang ketiga adalah kisah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah engkau, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka dapat kita ambil pelajaran atau hikmah dari kisah Ashabul Ukhdud, hadis yang mulia ini. Di antaranya adalah yang pertama dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, pelajaran mengajarkan anak semenjak kecil, semenjak dini itu dapat faidah yang sangat besar. Yang pertama, an-nasyab fil ghalib asra'u hifdhan minal kabir. Sesungguhnya kita ketika kita mengajarkan anak-anak kita dari kecil, ini hafalannya lebih kuat daripada orang yang dewasa. Ini faidahnya. Jadi kalau misalkan antum ingin menjadikan anak antum sukses, berhasil, maka ajarkan, tanamkan dari kecil. Karena apa? Hafalannya lebih kuat daripada orang yang dewasa. Ini dijelaskan oleh para ulama, mengajarkan anak kecil ini seperti apa? Mengukir di atas batu. Ini tidak akan hilang hafalannya. Ketimbang apa? Mengajarkan seseorang yang sudah besar. Ini faedah yang kedua. Dan tidak akan lupa. Jadi kalau misalkan kita ajarkan anak kita menghafal Quran, ingin seperti para masyayikh bisa hafal Quran, antum perhatikan di sini, dan alhamdulillah universitas di Indonesia ini sekarang mempermudah siapa saja yang dia hafal Quran, maka Allah akan berikan kemudahan bagi mereka. Begitu pula jika menginginkan anak-anak kita ini kuliah di luar negeri. Jadi syaratnya diantaranya adalah hafal Quranul Karim. Ini kemudahan-kemudahan bagi mereka. Bagaimana caranya didik anak-anak kita ini semenjak dini atau semenjak kecil? Ya, antum didik mereka, antum sekolahkan mereka di sekolah-sekolah tahfidz Al-Quranul Karim sehingga mereka menjadi penghafal Al-Quran. Dan ini yang telah dinasihatkan oleh Syekh Ali Jabir rahimahullahu taala
beliau menginginkan apa? Negeri Indonesia ini negeri Quran, Ahlul Quranul Karim. Baik. Dan yang ketiga dijelaskan oleh Syekh adalah mengajarkan anak yang masih kecil ini seperti kita menanamkan kriteria atau menanamkan adab kepada mereka atau mendidik adab kepada mereka. Jadi kalau misalkan kita ajarkan anak ini jangan bohong, kamu jangan bohong ya dari kecil ini, maka akan tertanam dari kecil sampai dia besar ini menjadi tabiatnya, kebiasaan dia. Tapi kalau kita ajarkan dia sudah dewasa, sudah besar, ini sulit bagi mereka ini. Kita katakan jangan bohong, besok dia bohong. Kita katakan kamu jangan malas, besok dia malas. Tapi kalau dia dari kecil kita tanamkan, kita ajarkan anak kita ini untuk rajin, untuk belajar, untuk taat kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka hingga besar akan tertanam tabiat kebiasaan dia dari kecil di sini. Ini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah bagaimanakah hukum seorang yang ketika dia dihukum oleh orang-orang non-muslim, contohnya misalkan dia dihukum, ditangkap dalam keadaan perang, apakah boleh dia mengucapkan kalimat kufur? Dia dipaksa oleh orang yang menangkapnya dengan mengatakan Yesus sebagai Tuhanmu misalnya. Ini bagaimana hukumnya? Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ada dua hukum. Kalau berkenaan dengan dirinya, seseorang dihukum, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur berkenaan dengan dirinya, maka dia dibolehkan, bahkan diharuskan untuk mengucapkan kalimat kufur selama hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, kalau tidak dia dibunuh, maka ini dibolehkan. Tapi kalau misalkan yang kedua, dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur di hadapan kaum muslimin semuanya, maka kondisi ini dikatakan oleh para ulama haram hukumnya dia. Tidak boleh, lebih baik dia mati. Ini seperti kisahnya siapa? Kisahnya Ashabul Ukhdud, pemuda ini. Ya, jadi tidak boleh seorang muslim yang jika dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur di hadapan jutaan kaum muslimin, maka lebih baik dia apa? Mati dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga faidahnya mimpi. Nah, tadi dijelaskan ini mimpi salah seorang raja ini. Mimpinya raja ini ternyata nyata. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya, mimpi ini terbagi menjadi 3 bagian. Kata beliau, ya, mimpi terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ru'yatul haq, yaitu mimpi yang nyata, mimpi yang benar yang datang dari orang-orang mukmin di sini. Ini bisa kenyataan jamaah. Jadi bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin bermimpi yang hak, mimpi yang nyata, maka hendaklah kita menyiapkan sebelum kita tidur. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama berwudu. Kemudian kita berdoa, membaca surat atau membaca ayat kursi. Yang kedua membaca surat Qul huwallahu ahad. Yang ketiga membaca surat Al-Falaq. Yang keempat membaca surat An-Nas. Yang kelima membaca surat
Al-Kafirun. Itu 5 surat ini kalau kita baca sebelum kita tidur dan kita berwudu terlebih dahulu, maka Allah akan berikan kita mimpi yang benar atau mimpi yang hak yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tapi banyak di antara kita ya capek, kita nggak sempat kita baca 5 surat ini langsung tidur kita ya. Bagaimana? Maka mimpinya muncul yang kedua ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu mimpi apa? Mimpi yang datang dari syaitan. Ru'yatul hilm. Mimpi yang datang dari syaitan laknatullah alaih. Banyak sekali mimpi yang datang dari syaitan. Di antaranya mimpi yang aneh-aneh, kepalanya putus, kemudian melihat ular yang besar, kemudian dia tertabrak mobil dan sebagainya. Ini mimpi yang datang dari syaitan laknatullah alaih. Apa kata Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam? Ketika itu ada salah seorang sahabat yang mengisahkan mimpinya di hadapan Rasul. Wahai Rasulullah, di waktu malam aku bermimpi kepalaku putus, kata sahabat tersebut. Rasul tertawa mendengarnya. Apa kata Rasul? Jika engkau bermimpi yang aneh-aneh tersebut, maka jangan engkau ceritakan kepada orang lain. Antum perhatikan di sini. Jangan kita ceritakan mimpi-mimpi kita yang aneh kepada orang lain. Kata para ulama apa? Ditakutkan mimpi kita ini menjadi kenyataan. Ditakutkan. Taib. Ini dikatakan oleh para ulama mimpi yang datang dari syaitan. Dan yang ketiga, mimpi hadasun nafsin. Mimpi yang terjadi ketika kejadian kita di waktu kita bangun. Pekerjaan kita yang begitu banyak, hutang kita yang begitu menumpuk dan sebagainya, pikiran-pikiran kita yang begitu banyak, ruwet dan yang lainnya, akhirnya apa? Kebawa ke dalam mimpi. Ini pernah nggak kejadian kita ini? Pernah nggak? Ini sering ya. Apa kita misalkan mikirkan pekerjaan kita, bisnis kita, kemudian anak-anak kita, istri kita, dalam mimpi ini kebawa, ya kan? Kebawa ke dunia mimpi kita. Ini seperti nyata. Ini dikatakan oleh para ulama bunga tidur. Ini namanya bunga tidur. Ya. Jadi mimpi ini terbagi menjadi 3 tadi dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan faedah yang selanjutnya yang lebih harus kita tekankan adalah dalam hadis yang mulia ini dijelaskan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala olehmu dalam keadaan engkau lapang, dalam keadaan engkau kaya, dalam keadaan engkau banyak harta, maka Allah akan mengenalimu di waktu susah atau di waktu engkau sempit. Ini kaidah yang harus wajib kita ambil jamaah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, maka Allah akan mengenalimu di waktu sulit atau susah. Ini seperti yang terjadi pada kisah pemuda ini. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu dia lapang, maka ketika Allah menguji dirinya di waktu dia susah, 2 kali dia dihukum di atas gunung. Dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah laut dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita apa? Mengenali Allah Subhanahu wa taala di waktu kita dalam keadaan senang. Ini kaidahnya. Dan ini dijelaskan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Taib.
Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan marron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia alaihi wasallam pernah melewati salah seorang wanita yang sedang menangis terduduk di depan kuburan anaknya. Faqala Nabi, kemudian Rasul bersabda, ittaqillaha wasbiri, takutlah engkau pada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah engkau. Faqalat, maka wanita itu mengatakan, ilaika anni. Antum perhatikan di sini. Ilaika anni. Siapa engkau? Nah, ini wanita ini berani mengatakan kepada siapa? Orang yang paling kita cintai di dunia ini itu Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Dia berani mengatakan ilaika anni. Siapa engkau? Fa innaka lam tusib bi musibati. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui atau tidak merasakan musibah yang menimpa atas diriku. Walam ta'rifhu, dan engkau tidak tahu siapa yang mati ini. Apa kata Rasul? Rasul pergi meninggalkan wanita itu. Faqila laha, maka dikatakan oleh wanita itu, innaha Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya orang yang tadi engkau ajak bicara, yang tadi engkau suruh pergi adalah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka seketika wanita itu sahabiah, langsung dia pergi meninggalkan kuburan anaknya untuk minta maaf kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini dijelaskan oleh para ulama bedanya muslim dengan mukmin. Antum perhatikan, kalau seorang muslim dinasihatkan oleh orang lain kebenaran, kebaikan, dia nggak peduli, tidak peduli dia, masa bodoh. Dalam keadaan dia maksiat, dinasihatkan oleh orang lain untuk kembali kepada jalan Allah, dia nggak peduli. Ini seorang muslim. Tapi kalau seorang mukmin, jika dia dinasihatkan kebaikan, kebenaran dalam keadaan maksiat kepada Allah, maka dia bersegera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cirinya orang beriman. Kalau ada dalam dada kita, maka kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau enggak ada, selama ini kita dinasihatkan oleh istri kita ataupun yang lainnya, oleh anak-anak kita, maka kita hendaklah bermuhasabah diri kita selama ini. Taib. Kemudian dia pergi, wanita itu menuju Masjid Nabawi. Tidak ditemukan oleh wanita itu Rasulullah SAW. Lantas Rasul keluar. Nah, antum perhatikan, apa kata Rasul? Ya udah, kalau tidak, kalau gitu kamu saya maafkan. Tidak. Apa kata Rasul? Innamas sabru inda sidmatil ula. Sesungguhnya yang dikatakan sabar adalah ketika di awal ditimpakan musibah, itu namanya sabar. Jadi kalau misalkan kita dapat musibah berupa capek, lelah, sakit, ataupun yang lainnya, kalau setelah dinasihatkan oleh orang lain untuk sabar, kita sabar, maka itu bukan namanya sabar. Antum paham di sini? Contohnya, Allah berikan kita musibah, apa? Motor kita hilang. Ini contohnya, motor kita hilang. Kemudian kita mengatakan, ya ampun, ini motor kemana ini? Ini baru beli nih, baru lunas cicilan. Kemudian dia ngedumel, ngomel, marah. Dinasihatkan oleh temannya, sabar akhi, sabar. Semua pasti ada hikmahnya. Semua pasti akan indah setelahnya. Apa kata dia? Ya udah kalau gitu saya sabar. Dapat nggak dia pahala? Tidak dapat pahala sabar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang pahala sabarnya. Hilang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita dalam keadaan kondisi apapun yang menimpa kita yang tidak mengenakan atas diri kita, yang pertama kali dinasihatkan oleh para ulama, ucapkanlah apa?
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kalau kita lupa, ucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Ini dalam keadaan apapun, kondisi apapun kita. Setelah itu boleh nggak kita? Boleh antum curhat ke istri, curhat ke anak, curhat ke yang lainnya. Tapi kalau misalkan kita pertama kali kita curhat kepada orang lain di Facebook, Instagram, WhatsApp dan yang lainnya, maka hilang pahala sabar kita. Nggak dapat. Ini dia. Ya. Jadi intinya bagaimana? Di awal pertama kali musibah menimpa kita, harta kita hilang, penyakit ataupun yang lainnya, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau alhamdulillahi ala kulli halin. Taib. Ya. Ada empat kriteria orang yang ketika ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika Allah timpakan musibah bala bencana yang menimpa atas dirinya, dia marah atau dia murka. Orang ini adalah orang yang paling buruk. Ini orang yang paling buruk ini. Allah berikan dia musibah, dia marah, ngedumel. Wah, ini kok bisa ya, mah? Ini kok bisa ya? Saya ini rajin kerjanya ini, tapi kok saya yang dipotong gaji saya dan sebagainya. Nah ini, dia nggak terima dengan kondisi yang menimpa atas dirinya. Ini kok dia bisa ya? Dia pemalas, tapi dia nilai lebih bagus daripada saya. Nah ini dia ngedumel, dia marah. Maka dia mendapatkan dua ancaman yang menimpa atas dirinya. Ancaman yang pertama adalah hilang pahala sabar atas dirinya. Ancaman yang kedua adalah apa? Dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia telah menolak takdir buruk yang menimpa atas dirinya. Man sabbat dahr faqad Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia telah mencela masa, mencela takdir, maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Antum perhatikan, Allah tersakiti olehnya. Ya. Ini nggak boleh ini jamaah. Ya. Jadi kalau misalkan kita ditimpa musibah, sesuatu yang tidak mengenakan, sabar aja. Untung kok, demi Allah untung. Orang yang bersabar ini untung. Apa itu keuntungannya? Dihapus seluruh dosa-dosanya tanpa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kondisi orang yang kedua adalah bersabar. Ketika Allah timpakan dia musibah bala bencana, dia bersabar. Di awal dia bersabar, ini dapat pahala sabar. Kondisi orang yang ketiga lebih hebat lagi, lebih mulia daripada orang yang bersabar, yaitu apa? Ridho. Allah berikan dia musibah, dia ridho. Allah berikan dia musibah, hilang motornya, dia katakan enggak apa-apa, saya ridho, saya ikhlas. Ini semua pasti ada hikmahnya. Ini orang yang lebih mulia lagi. Ini derajatnya orang-orang beriman di sini. Dan tingkatan yang keempat adalah Allah berikan dia musibah bala bencana, dia bersyukur. Ini lebih hebat lagi. Motornya hilang, dia katakan alhamdulillah. Ya. Kemudian rumahnya kebakar, dia katakan alhamdulillah. Wah, ini bapak kok rumahnya kebakar kok alhamdulillah. Stres kali ya ini. Kalau kata orang ya, ini stres nih bapak ini nih. Rumahnya kebakar malah dia mengucapkan alhamdulillah. Padahal inilah sunnah Rasul. Ya. Jadi ini termasuk orang-orang yang bersyukur yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Taib. Barakallahu fiikum. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam mengkhabarkan, yaqulullahu taala, dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, mali abdil mu'min, tidaklah salah seorang hambaku dari seorang beriman di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, jazaun,
maka dia akan mendapatkan pahala dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, idza qabattu safiyatu min ahli dunya, jika aku mengambil dari seseorang yang dicintai olehnya di dunia, thumma ihtabasahu illal jannah, kemudian dia bersabar mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa di sini? Contohnya seorang suami ditinggal mati istrinya. Ini seseorang yang dicintai oleh suaminya. Jika dia bersabar, kemudian dia mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia surga. Seorang ayah ditinggal mati anaknya dan seterusnya, ataupun yang lainnya. Seorang anak ditinggal mati orang tuanya, jika dia bersabar mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan dia surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di dalam hadis yang sahih, antum perhatikan, nanti kelak ada dua orang dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang yang sehat. Orang yang sehat. Yang kedua orang yang Allah beri dia penyakit di dunia. Ini hadisnya hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Kemudian orang yang sakit ini Allah ampuni seluruh dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sehat ini bingung. Dia enggak terima dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Orang yang sehat ini mengatakan, kalau seandainya saya mengetahui keutamaan sakit di dunia, maka akan saya gunting tangan saya dengan gunting. Atau perhatikan ini. Jadi begitu indahnya orang yang Allah beri penyakit. Kalau dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi hamba yang bersabar dan istiqomah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Ada pertanyaan silakan. Barakallahu fikum. Misalkan dia kehilangan motor, ya, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain, ya, supaya berhati-hati, ya, seperti itu, agar tidak kehilangan motor. Apakah itu dikatakan sabar? Iya, itu tetap dikatakan sabar. Yang maksud tidak sabar itu bagaimana? Kalau dia ngomel, ngedumel, marah, nggak seneng dengan musibah, itu namanya tidak sabar. Itu kuncinya. Antum paham di sini? Pertama kali dia kehilangan motor, kemudian dia katakan, waduh, bisa motornya hilang ini, padahal udah dikunci ganda ini, kuncinya sampai 4 ganda, kok bisa hilang? Ini nggak sabar. Antum paham? Kemudian ada temannya mengatakan, sabar pak, nanti akan ada lagi motor lagi. Dalam hatinya enak aja ngomong, ini baru lunas ini cicilannya. Itu tidak sabar, tidak sabar, seperti itu ya. Jadi yang dikatakan sabar itu antum terima, udah terima. Di awal musibah apapun, musibah itu banyak jamaah, yaitu sesuatu yang tidak menyenangkan atas diri kita itu musibah, yang menyakitkan atas diri kita itu musibah. Antum sabar, antum ucapkan alhamdulillah ala kulli hal atau alhamdulillah saja, itu sudah termasuk sabar. Setelah itu antum terserah mau curhat ke istri, ke orang tua, ke anak ataupun yang lainnya, itu dibolehkan, asalkan yang pertama curhat kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allahu taala a'la wa alam. Barakallahu fikum. Jadi misalkan ada seorang, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengucapkan ucapan yang latah, ya. Ya, ucapan latah itu ya kata-kata yang kurang baik lah ataupun yang lainnya. Apakah itu termasuk dari sabar ataupun tidak, ya, itu maka dikatakan oleh para ulama tidak termasuk dari sabar itu. Ya, hilang pahala sabarnya. Ya, ini banyak menimpa ke siapa ini? Banyak menimpa di kalangan para ibu-ibu, ya, biasanya latahan, ya. Seperti itu, ya. Maka hendaklah kita apa? Di awal kita ditimpa musibah, kita tahan emosi kita,
tahan lisan kita, kita ucapkan pertama kali yang keluar dari lisan kita itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau alhamdulillah ala kulli halin. Selesai, udah. Sabar kita. Sabar kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tanpa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jaga lisan kita ini. Ya, apapun bentuknya, musibah ataupun yang lainnya, maka hendaklah kita menjaga lisan dan hati kita untuk tetap bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'la wa a'lam. Taib. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Izin bertanya. Di kondisi sekarang ini, katakanlah kasus pemimpin yang zalim, kita dalam tekanan Islam seperti kriminalisasi ulama, terus kita juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemarin terakhir kan ada pergeseran maulid digeser gitu. Atau kasus kita dalam kondisi mendapatkan pimpinan dalam perusahaan yang zalim dan menekan. Kasus-kasus kayak gitu, apakah kita harus bersabar menunggu saatnya tiba? Atau kasus lain, misalnya ada cibiran-cibiran dari perang di medsos gitu, kondisi-kondisi yang framing terhadap kondisi keislaman yang membuat kita takut gitu. Seolah-olah kondisinya kan kita menjadi takut nih kan, mau ngapa-ngapain takut, ngomong takut gitu, takut dicap radikal gitu. Nah ini kan framing nih buat kita orang Islam. Kita sabar ataukah kita membalas juga merupakan bentuk kesabaran? Karena kan kesabaran itu bukan berarti kita ditempeleng pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Ataukah kita melawan juga bentuk kesabaran, atau kita menunggu waktunya gitu. Atau kita balas. Ya, tentu saja balas dengan argumen-argumen yang positif gitu ya, yang bisa framing itu kan gini, teori komunikasi, kejahatan yang terus-menerus didengungkan atau kebohongan-kebohongan yang terus didengungkan itu akan menjadi sebuah kebenaran gitu. Atau dalam Islam itu penyamaran gitu. Tapi saat itu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah ini pertanyaan ini lebih ke ingkarul mungkar sebenarnya ya. Mengingkari kemungkaran pemimpin kita ya. Kemudian orang non muslim yang menghina Islam ataupun yang lainnya, ini masuk kepada ingkarul mungkar, maka kita wajib mengingkarinya. Wajib mengingkarinya. Ini bukan bentuk kesabaran, ya, wajib mengingkarinya. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasul yang mulia alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Jika salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ini maksudnya apa? Kalau kita mampu, kita punya kekuasaan, kita punya kekuatan di pemerintahan, misalnya contohnya presiden kita menghalalkan alkohol, ya pernah ya kan, menghalalkan alkohol, khamr. Bagaimana kita ini? Apakah kita sabar mendiamkan? Tidak boleh kita sabar mendiamkannya. Jadi antum kalau punya kekuasaan di pemerintahan, misalkan antum di bagian petinggi di bagian hukum, maka wajib antum hukumnya untuk apa? Mengingkari kemungkaran yang ada pada pemerintahan kita ini dengan mengatakan ini tidak boleh dan sebagainya. Nah, ini dengan tangannya. Kalau misalkan tidak mampu, fa illam yastati, maka kalau tidak mampu turun derajatnya yang kedua. Fal yughirhu bilisani, maka rubahlah dengan lisan kita, dengan mulut kita. Bisa dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan artikel di Facebook, Instagram, WhatsApp dan yang lainnya, dengan mengkonter itu bahasanya. Ya, biar apa? Biar kebohongan ataupun kedustaan ataupun yang lain tadi dibilang, yang Bapak yang antum bilang itu, misalkan ada orang non muslim yang mencela Islam ataupun ada orang Islam
liberal yang mengatakan jilbab tidak wajib. Contohnya, dia kuat hukum. Kalau misalkan kita main di hukum, dia menang. Bagaimana caranya? Dengan cara mengkonter. Apakah kita sabar? Tidak. Ini bukan sabar namanya. Ini bukan sabar namanya. Ya. Ini bukan kesabaran namanya. Kalau antum punya kekuasaan, antum punya ilmu, punya kemampuan di bidang IT, teknologi, antum lawan mereka dengan apa? Dengan cara teknologi. Antum sebarkan di Facebook, WhatsApp, artikel, di blog-blog dan yang lainnya untuk mengkonter kebohongan mereka. Seperti itu. Kalau antum nggak mampu juga misalnya, fa illam yastati', maka jika tidak mampu, maka rubahlah dengan apa? Dengan hati kita ini. Ya, dengan hati kita, yaitu kita ingkari. Contohnya di perusahaan yang kita kerja, biasa korupsi jamaah misalnya. Biasa korupsi jamaah. Dari atasan sampai bawahan semuanya korupsi misalnya. Antum posisinya di sini sebagai apa? Sebagai cleaning service misalnya. Nggak punya kuasa, nggak punya kehendak, nggak punya kekuatan. Bagaimana caranya? Kalau saya dengan tangan, dengan lisan saya bisa dipecat, ya kan? Bagaimana? Yaitu dengan hati. Antum ingkari perbuatan mereka. Dan ini dikatakan fa innahu at'aful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman. Jadi kita tidak boleh bersabar dalam hal ini, mengingkari kemungkaran. Akan tetapi jamaah perhatikan, kalau misalkan pemerintah kita mengatakan siapa saja yang tidak misalnya mengikuti kewajiban yang diwajibkan oleh pemerintah, misalnya contohnya dengan cara apa? Siapa saja yang kalau di masjid tidak menggunakan masker misalnya, ini kan nggak ada hukumnya dalam Islam kan ya, tidak menggunakan masker sholat misalnya, maka dia akan dihukum di penjara selama 5 tahun misalnya contohnya. Dan ini kita lihat, wah ini menyelisih syariat, contohnya nih, contoh ya, ini menyelisih syariat. Bagaimana? Apakah kita sabar dalam hal ini? Kalau sudah diputuskan oleh pemerintah suatu hukum, maka disinilah kita wajib sabar. Antum perhatikan, ini yang telah dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Rasul SAW mengatakan, fa in daraba dhahrak, walaupun mereka pemerintah kita itu telah memukul kita, mencambuk kita, maka kita harus bersabar. Kalau diambil uang kita, harta kita ini diambil, dizolimi oleh mereka, maka disinilah kita harus bersabar dari pemerintahan yang zolim di sini. Antum paham? Itu maksudnya di sini. Maksudnya. Jadi kalau misalkan seperti kisahnya siapa di sini? Kisahnya yang menimpa kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Khalifah Mu'tasim, yang mengatakan apa? Al-Quran adalah makhluk. Ya kan? Antum perhatikan di sini. Semua para imam yang ketika hidup pada zaman Imam Ahmad, di antara Imam Syafi'i rahimahullahu taala, semua mengingkari khalifah itu. Tapi apa? Siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk, maka akan saya cambuk, akan saya hukum. Di antara Imam Syafi'i rahimahullahu taala, antum perhatikan di sini. Beliau berhilah di sini. Berhilah, bukan berdusta, tapi berhilah. Ketika ditanya oleh pasukan dari Khalifah Mu'tasim, apakah Al-Quran makhluk? Apa kata Imam Syafi'i? Zabur, Taurat, kemudian Injil, Al-Quran, dan dia menunjuk kepada tangan ini, semuanya ini makhluk. Dia bohong nggak? Dia nunjuk ke tangan ini, semuanya makhluk. Imam Syafi'i selamat. Selamat nggak dihukum? Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya apakah Al-Quran makhluk, dia mengatakan, wallahi, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir, kata Imam Ahmad. Dihukum dia. Dihukum, dicambuk. Kalau seandainya cambukan itu mengenai onta, maka akan mati onta itu. Antum perhatikan. Ini hukumannya. Ini zaman dahulu ini. Dia mempertahankan sampai ke 3 khalifah. 3 khalifah, antum perhatikan itu. Dari Khalifah Mu'tasim, kemudian anaknya dan anaknya. Itu bisa perhatikan itu.
Di penjara beliau, Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai katanya murid-murid Imam Ahmad mengatakan, wahai Imam, kalau seandainya engkau memfatwakan bolehnya menumpahkan darah kepada khalifah ini, maka kami akan berjihad. Apa kata Imam Ahmad? Ad-dam, ad-dima, ad-dima ya muslimin. Darah-darah kaum muslim itu lebih berharga daripada kita memberontak kepada pemerintahan kita. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Seseorang yang kosong daripada pemerintahan itu lebih buruk daripada seorang yang diperintah dengan orang yang zalim. Antum perhatikan di sini. Jadi kalau kita kosong dari pemerintahan kita, ini lebih buruk daripada kita diperintah oleh orang yang zalim. Ini contohnya banyak sekali jamaah, banyak sekali. Kisah di Suriah. Kisah di Suriah. Kita tahu Bashar Assad itu apa? Kafir kata sebagian para ulama. Kenapa? Karena dia mengatakan membolehkan Syiah Nusairiyah itu lebih parah daripada Syiah yang lainnya. Apa kata para ulama? Bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah. Kalau seandainya kalian bersabar, maka kalian tidak akan menemukan Suriah yang pada saat ini. Iya, Suriah pada saat ini. Bersabar. Apakah ada pada kisah-kisah yang terjadi seperti kita di Indonesia ini tahun 90-an? Ya, demo, kemudian dan sebagainya. Apakah lebih baik daripada kondisi kita sekarang ini? Pada pemerintahan kita? Bahkan lebih buruk jamaah. Itu nasihat dari para ulama, dari para imam. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu mendukung pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, agar bersabar daripada pemimpin yang zalim. Taib, barakallahu fikum. Semoga memberikan taufik kepada kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Taib. Baik, mungkin sudah masuk surga, Pak. Tutup saya, Tat. Sudah selesai. Taib, alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafam najis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.